Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pengajian Jumat malam kita saya lihat dari tadi dari jam 6 sudah ibu-ibunya sudah aktif, sudah mulai pengajiannya. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus. Begitu juga nanti insyaallah mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh bapak-bapak juga gitu. Jadi ada keseimbangan. Gimana bapak-bapak? Bisa enggak ini ditandingi ibu-ibu gitu? Masa ibu-ibu aja gitu? Gimana Pak nih? Udah bisa ngaji semua. Iya. Oke, insyaallah malam ini kita akan mendengarkan ceramah dari Pak Gun-Gun. Topiknya apa, Pak? Pokoknya nanti diumumkan topiknya. Iya. Betul, kalau Nabi Muhammad dirayakan, Nabi Isa harus dirayakan juga mulutnya gitu kan. Kan tidak boleh membedakan satu sama lainnya, Pak. Ya. Masa Nabi Muhammad dirayakan, Nabi Isa tidak dirayakan gitu. Jadi padahal dalam surah Al-Baqarah itu tidak boleh dibedakan antara nabi. Cuma bercanda. Insyaallah silakan Pak Gun. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah khassana bi khairi kitabin unzila wa akramna bi khairi nabiyyin ursila wa tamma 'alaina ni'mata bi 'azami dini syuri'a. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakna alal mahabbatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur milik Allah yang mengumpulkan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi salah satu sarana untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga gerak langkah kita ke tempat ini menjadi wasilah, menjadi perantara untuk menggugurkan setiap dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa sabat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sabat itulah kita akan mencapai derajat yang Allah sebut dengan derajat muttaqin salah satu derajat yang paling tinggi di dalam Al-Qur'an. Bukan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sering menyebut kata-kata muttaqin itu sebagai level yang harus dicapai, level yang harus diusahakan oleh orang-orang yang beriman, muttaqin. Banyak sekali orang-orang yang atau ulama-ulama yang mendefinisikan kata takwa itu. Jadi kalau kita definisikan kata takwa,
pasti referensinya banyak sekali. Tapi dari semua itu, orang yang bertakwa itu sesungguhnya dua kata, takut dan harap gitu. Itu orang takwa itu. Jadi orang yang takwa itu terkumpul dua sifat di dalam dirinya, yakni sifat khauf dan sifat roja. Kata Fudail bin Iyad, sifat khauf itu jauh lebih utama ketimbang sifat roja, kata Fudail. Wallahu alam. Tapi yang jelas dua sifat itu tetap harus ada. Saya ingin mengungkapkan atau mengutip kata-katanya Hasan Al-Basri. Kata beliau, kata Hasan Al-Basri, inna li ahli taqwa alamat. Sesungguhnya bagi ahlu taqwa, bagi orang-orang yang bertakwa, alamat, memiliki alamat, memiliki ciri gitu ya. Alamat itu ciri, Bu, dari bahasa Arab. Alamat itu diambil dari kata ain, lam dan mim. Itu satu akar kata dengan ilmu. Ilmu artinya apa? Ilmu apa artinya? Gimana? Pengetahuan. Ilmu itu pengetahuan. Alim artinya orang yang tahu. Alamat artinya ilmu itu riat, makanya ilmu itu. Jadi alamat artinya apa? Apa? Alamat artinya, alamat itu sesuatu untuk diketahui, itu alamat gitu. Jadi orang itu bisa mengenalnya dengan ciri-ciri tersebut. Makanya rumah disebut alamat. Kenapa? Karena orang tinggal di situ, ini di situ alamat. Gitu. Alamat itu dari bahasa Arab ya. Alamat dari kata ilmu. Jadi diketahui. Jadi alamat palsu misalkan. Oh itu Ayu Ting Ting. Alamat. Jadi kata Hasan Al-Basri, inna li ahli taqwa, sesungguhnya bagi ahlu taqwa alamat ya'rifuna biha. Ada beberapa ciri ya'rifuna biha, di mana kita bisa mengenalnya. Jadi ahlu takwa itu bisa kita kenal. Jadi orang-orang yang bertakwa itu bisa kenali. Kalau kita berbicara tentang hadis yang kemarin beberapa waktu yang lalu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang itu bisa dikenal dengan sifat zahirnya. Gitu. Jadi kebaikan seseorang atau orang itu bisa menilai baik seseorang karena memang dilihat dari zahirnya gitu. Gak bisa orang menilai buruk seseorang padahal sifat zahirnya itu baik gitu. Jadi gini, manusia sekali lagi hanya bisa menilai manusia yang lain dengan sifat zahirnya. Itu. Jadi kita tidak bisa menilai manusia apa yang ada di dalam hatinya. Yang ada di dalam hatinya itu hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya wajib bagi kita menampakkan kebaikan. Dalam artian bukan berarti memunculkan kebaikan, tapi kita itu harus kelihatan baiknya sebagai orang yang baik gitu. Ya, kita itu harus kelihatan sebagai orang yang baik, rutin ke masjid, ya kan? Rajin berjamaah. Kenapa? Karena banyak tipe-tipe orang ke masjid itu ada, banyak. Ada tipenya orang ke masjid itu tergantung ukuran rambut. Kalau ukuran rambutnya sudah mulai panjang, ke masjid. Jadi kalau misalkan panjangnya 3 bulan, ke masjidnya setiap 3 bulan. Ada yang kayak gitu. Ini tipe masjid Westol, tipe masjid Westol. Tahu tipe masjid yang lain enggak sih? Ini hanya ini. Jadi hanya ini aja contoh ini. Oh, kalau ada kenyataan ya wallahu alam. Ada misalkan kalau rambutnya panjangnya 6 bulan, per 6 bulan datangnya. Jadi muncul pas mau potong rambut saja. Yang kedua, tipe orang itu ke masjid kan ada yang tipe kalau ada orang yang mati. Ada orang yang mati baru kelihatan mukanya. Oh, ada orang yang mati ke masjid. Doakan Bu, biar banyak orang yang mati, biar dia rajin ke masjid. gitu ya. Gitu. Jadi orang itu kan dikenal dengan sifat zahirnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu. Jadi kita itu hanya bisa menilai orang dari sifat zahirnya. Gak bisa kita menilai orang itu baik tidak tanpa kelihatan zahirnya, gitu. Yang kelihatan zahirnya bukan berarti ria, bukan. Ria itu kan urusan orang yang bersangkutan dengan Allah, gitu. Sekali lagi, ria, penyakit-penyakit hati itu urusan yang bersangkutan dengan Allah. Tapi sekali lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mengajarkan kepada para sahabat, bagaimana menurut engkau tentang mayit yang ini? Asnu biha, kami itu memujinya. Kenapa? Karena yang kelihatan adalah yang baik-baiknya. Gitu. Jadi kata Nabi SAW, kalau ada orang yang meninggal, pujilah dia kalau memang dia orang yang baik. Berarti kan selama hidupnya kelihatan sebagai orang yang baik. Rajin ke masjid, senang baca Quran, misalkan kan kelihatan. Bukan, nah, atau nanti ria. Nah sekali lagi, ria itu urusan orang yang bersangkutannya dengan Allah gitu. Bukan urusan dengan makhluk yang lainnya, ria mah gitu ya. Tetap kita kelihatan orang yang baik. Ya kan kalau misalkan kita ngaji karena ingin dilihat orang kan lain kan niatnya kan. Berarti yang tahu siapa? Yang bersangkutan gitu. Kenapa nggak ke masjid? Oh, takut dianggap sok soleh. Ngaco ini. Ada orang yang jarang ke masjid karena takut dianggap sok soleh. Kalau gitu jangan Idul Fitri dong, jangan sholat Idul Fitri. Ya kan nanti dianggap sok soleh lagi sholat Idul Fitri. Nah itu jadi tipenya itu pertama kalau di Westlaw itu gitu Bu. Ya ini mah nasihat ya kan ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat ya. Kemudian tipenya tipe tahun kali atau tahun 2 kali. Setahun 2 kali Idul Fitri baru muncul kelihatan jamaah. Pas pergantian nanti itu tipe ketiga nanti. Pas pergantian pengurus banyak itu nanti ada. Itu pada muncul. Makanya saya bilang kemarin waktu pas ini pergantian pengurus, mudah-mudahan pergantian pengurus Mesol itu paling tidak seminggu sekali biar pada datang. Ya kan gitu. Ya kalau saya bilang ya bilang aja gitu ya. Kalau kata Pak Rego, orang ini mah katanya bilang ke saya, kalau bicara tanpa tendeng aling-aling katanya. Ya nggak apa-apa Bu. Ya kalau benar ya ucapin aja benar gitu ya. Kalau salah ucapin salah. Jangan sampai di mulut kita bermanis-manis tapi di belakang ya kalau kita tidak setuju ya tidak setuju gitu. Jangan ingin menyenangkan orang tapi membuat Allah murka. Jangan sampai kayak gitu. Kita itu harus membuat Allah senang. Gak apa-apa orang lain manusia murka. Karena nanti kata Siti Aisyah, kalau kita itu mencari ridho Allah, maka orang yang murka itu akan sadar nantinya. Allah akan menyadarkan. Kenapa? Karena tujuannya Allah, bukan makhluk gitu. Capek kalau kita mencari keridhaan makhluk. Kita ingin membuat orang lain senang, tapi nggak dapat, malah Allah yang murka. Itu prinsip hidup itu harus seperti itu. Jangan pernah kita itu mencari kesenangan dari manusia. Jangan pernah kita mencari ridho dari manusia. Karena manusia tidak memiliki apa-apa. Yang layak untuk dicari keridhoannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benar, qulil haq walau kana mura. Berkatalah yang benar gitu ya. Walaupun kadang menyakitkan. Kenapa? Karena yang namanya obat, yang namanya nasihat tidak selamanya itu enak. Betul tidak? Yang namanya nasihat itu tidak selamanya enak. Yang namanya obat itu tidak selamanya manis. Ada obat-obat yang memang harus pahit tapi tetap harus ditelan gitu kan. Harus nyoba gitu, harus nyoba. Itu ada tipe yang tahunan kan setahun 2 kali kelihatannya itu. Tapi nggak di masjid lagi sayangnya gitu ya. Gitu. Ada yang tipe apa lagi? Tipe barbekyuan. Jamaah barbekyuan. Kalau ada barbekyuan datang, ada alhamdulillah. Kan orang itu dikenal dari dohirnya gitu. Dikenal dari dohirnya. Gitu. Makanya kalau ada kesempatan lakukan kebaikan itu. Ihris ala ma yanfa'uka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu harus rakus terhadap segala sesuatu yang mendatangkan manfaat gitu. Kita tuh harus rakus, tapi tetap rakus dalam ibadah ada panduannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam masalah-masalah ibadah, jadi rakus itu ada panduannya. Jangan asal rakus. Segala macam ibadah yang asal kelihatannya baik dikerjakan. Ingat dalam ibadah itu landasannya bukan yang baik, tapi harus yang benar gitu. Sekali lagi dalam ibadah alasannya bukan kebaikan, tapi kebenaran. Kita kembali lagi ke perkataannya Hasan Al-Basri. Jadi ciri orang ahlu taqwa, alamat ahlu taqwa itu pertama sidqul hadis. Yang pertama sidqul hadis. Kalau bicara dia benar. Itu ciri ahlu taqwa yang pertama. Bicara dia benar sesuai dengan faktanya. Sidqul hadis. Kalau bicara tidak banyak bohongnya gitu ya. Kalau bicara tidak banyak
ngebualnya. Pokoknya sidqul hadis. Kalau kata Fudail bin Iyad, bahwa bisa dikatakan sebagai seorang mukmin kalau kalamuhu hukum. Kata-katanya itu hukum. Kata-katanya itu bijak gitulah. Gitu. Jadi dikatakan sebagai seorang mukmin kalau yang keluar dari mulutnya itu adalah al-hukum. Hukum itu kebijaksana, kebijakan, hukum. Itu bisa berupa dalil, bisa berupa nasihat, bisa berupa apa? Hiburan, maksudnya menyenangkan orang dalam artian kebaikan tentu saja ya, bukan hanya sekedar menyenangkan orang. Kenapa? Karena banyak kata-kata yang menyenangkan tapi sesungguhnya menyesatkan gitu kan. Jadi banyak kan kata-kata yang menyenangkan tapi malah menyesatkan. Jadi sidqul hadis, sidqul hadis. Itu yang pertama, sidqul hadis. Kemudian kata Hasan Al-Basri, ciri orang yang bertakwa itu bisa dilihat dari menyempurnakan janjinya gitu. Wafa'u bil ahd. Wafa'u bil ahd. Menyempurnakan janji. Setiap ada janji sekecil apapun dia tunaikan gitu. Setiap ada amanah yang sampai kepadanya dia laksanakan. Wafa'u bil ahd. Ya. Wafa'u bil ahd. Contoh misalkan gini. Apa ya? Contoh wafa'u bil ahd itu janji sama anak misalkan. Kan kadang orang tua itu kadang suka lupa janji sama anak itu. Nah, ini yang sederhana nih. Orang tua tentu saja ketika dia menjanjikan sesuatu kepada anak, ingat bahwa anak itu bakalan ingat loh janjinya. Nanti ya pulang sekolah nanti dibeliin. Nah, itu janji itu. Itu janji yang sederhana, maksudnya janji yang sederhana. Janji yang lebih besarnya adalah janji kita terhadap Allah. Yang setiap hari kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu wafa kita itu. Ahad kita itu. Kita harus sempurnakan tuh janji itu. Wafa'u bil ahad itu sederhananya adalah ketika kita mengungkapkan janji, maka janji itu harus kita tunaikan. Sekalipun janji itu terhadap anak kecil gitu. Jangan sampai kita itu, jadi kalau misalnya kita hanya mengumbar janji, itu tidak sidqul hadis gitu. Kata kepak nanti ya, kata nanti beli main nanti kalau sudah pulang sekolah, itu harus ditunaikan gitu. Gak boleh keluar kata-kata yang menyeleweng gitu ya. Gak boleh seorang muslim itu kata-katanya menyeleweng. Makanya wajar kalau Imam Bukhari itu tidak mau mengeluarkan hadis dari seseorang yang kata-katanya itu menyeleweng gitu. Itu Imam Bukhari gak mau mengeluarkan hadis dari orang yang kata-katanya itu asal ngucap gitu. Gak boleh asal ngucap. Nanti ya aku bawain martabak ya. Mana martabaknya gak datang-datang. Udah 2 bulan misalkan. Wah, misalkan gak datang-datang. Nanti ya aku bawain dadal gulung misalkan. Dadal gulung yang hijau misalkan. Nah, misalkan. Mana gak ada dadal gulungnya. Itu tidak sidqul hadis itu. Nanti ya aku bawain teh, nah ini datang. Ini berarti sidqul hadis gitu. Jazakumullah. Keduluan sebelum disindir. Makasih banyak Mas Tanto. Jazakumullah khair. Itu sidqul hadis. Jadi seorang mukmin itu memang kata-katanya itu tidak asal nguap gitu, tidak asal keluar gitu. Jadi sidqul hadis. Kemudian makanya kalau orang orang yang Arab asli gitu ya, itu selalu kata-kata itu memang mencontoh Nabi gitu. Seperti misalkan doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dari hammi itu apa? Gundah kan? Kalau kata anak sekarang mah galau gitu ya. Dari galau bikin hazan, ya kan? Orang yang galau bakal bikin hazan. Gitu. Ya kan? Orang yang galau itu kan dari foto kelihatan. Dari tingkah laku kelihatan. Bikin hazan. Hammi wal hazan. Kemudian ajzi wal kasal. Ajzi itu apa? Lemah. Lemah bikin malas. Hebat gitu. Nah, makanya orang-orang dulu itu belajar dari ucapan Nabi. Sidqul hadis, omongannya benar, tidak asal nguap.
Kalau omongannya benar, wafa'u bil ahad, pasti dia akan senantiasa menunaikan janji gitu. Kalau orang tua janji sama anak, kalau dia sadar itu ucapannya benar, bukan hanya sekedar omongan, pasti dia akan tunaikan itu janjinya, gitu kan? Nanti ya, mama kuliahkan kamu misalkan di mana? Aduh, di sini pokoknya misalkan gitu. Dia tunaikan, nah itu berarti benar itu. Tidak hanya sekedar janji. Nanti dibelikan setelah pulang sekolah, benar dibelikan. Benar itu. Itu belajar dari hal kecil-kecil. Makanya seorang mukmin yang baik, dia paham betul apa yang dia ucapkan dalam setiap sholatnya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kemudian kata Hasan Al-Basri, ahlu taqwa itu bisa dilihat cirinya yang ketiga, silaturrahim. Silaturrahim. Silah itu hubungan. Jadi gini Bu, jangan salah kaprah ya. Ketika kita mengucapkan kata silaturahim kepada orang yang belum kenal, walaupun muslim, itu belum silaturahim. Misalkan saya mau datang kemana, kita datang yuk ke kita bersilaturahim yuk ke mana? Ke belum kenal, itu bukan silaturahim, gitu. Nah, jadi ya ini betul kata Pak Osra, jangan sampai salah menempatkan bahasa Arab, gitu. Jangan sampai kita itu menggunakan bahasa Arab tapi bukan pada tempatnya, gitu. Iya. Jadi memang banyak gitu kata-kata Arab yang kita gunakan tapi tidak sesuai dengan penempatannya, gitu ya. Dikit-dikit silaturahim, dikit-dikit silaturahim. Kok silaturahim cuma dikit-dikit gitu ya? Silaturahim itu silah artinya hubungan. Silah. Silah itu hubungan, silah. Jadi apa ya? Gimana ya silah itu? Silah itu hubungan, ikatan kayak mata rantai gitu. Mata rantai. Jadi silah itu seperti mata rantai. Silah itu. Ar-Rahim artinya kasih sayang. Jadi yang namanya silaturahim adalah hubungan yang sudah terbentuk gitu. Silaturahim itu hubungan yang sudah terbentuk. Seperti hubungan saudara antar sepupu misalkan, si A sama si B. Dia sudah kenal dari awal, kemudian dia terpisah, nah baru dihubungkan silaturahim. Itu silaturahim. Kalau yang belum kenal bukan silaturahim. Namanya kenalan dulu, ta'aruf dulu. Nah sudah kenal baru nantinya silaturahim gitu. Jadi silaturahim itu ada tahapannya gitu. Rahim itu kan kasih sayang. Bagaimana terbentuk kasih sayang kalau kenal juga belum? Betul tidak? Tak kenal maka ta'aruf, Ibu. Tak kenal maka ta'aruf dulu ya. Jadi kalau belum kenal ya ta'aruf dulu gitu. Jadi biar tumbuh kasih sayangnya. Ini mah saya belajar dari Pak Darmawan, Bu. Tak kenal maka ta'aruf. Silaturahim. Jadi orang ahlu taqwa itu adalah orang yang senang silaturahim. Kalau misalkan ada kawan-kawan yang banyak kenalannya, kemudian dia tiap rutin dia itu mendatangi kawan-kawan itu silaturahim. Sahabat-sahabat dulu, orang-orang dulu itu senantiasa mendatangi teman-temannya gitu ya. Didatangi satu-satu, iya kan? Temannya didatangi. Kemudian udah lama keliling lagi, itu silaturahim namanya, silaturahim. Jadi membangun silaturahim itu bukan hanya sekedar membangun, hanya sekedar kenalan, bukan. Yang namanya silaturahim itu bukan hanya menyambung kekeluargaan, bukan. Rahim itu artinya rahmat, gitu. Rahim itu artinya rahmat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingin dipanjangkan umur, kemudian dilapangkan rizki, maka perpanjang silaturahim, gitu. Jadi rahim itu rahmat. Yang dimaksud dengan silaturahim sekali lagi bukan hanya sekedar ikatan keluarga. Kalau kita misalkan punya keluarga jauh nih, atau kita punya saudara, kakak misalkan, tapi jauh, jarang ketemu. Kita itu punya saudara, jarang ketemu, tempat tinggalnya jauh, kemudian kita bertemu, terus hanya sekedar bertemu, itu bukan silaturahim. Bukan.
Silaturahim itu pertama ada doa di situ. Ada saling mendoakan. Kemudian setelah doa ada nasihat. Ada nasihat menasehati, itu silaturahim. Jadi tidak disebut silaturahim kalau misalkan kita punya kakak non muslim. Ya kan? Terus tiap tahun kita bertemu. Nah, itu bukan silaturahim. Gitu. Itu hanya sekedar bertemu saja. Yang namanya rahim, pertemuan itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu yaumazilla illa zilluh. Salah satunya adalah ar-rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Sepasang atau dua orang laki-laki, rajulan gitu ya. Dua orang yang mereka itu tahabba fillah, saling mencintai gitu. Saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi, mereka bersatu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, kemudian mereka berpisah karena Allah. Jadi setelah jauh tetap di kontak. Nah, itu silaturahim. Ada doa. Jadi begitu ingat namanya, aduh, iya ya si Anu ya. Ini Ifna Hasanan. Jadi menyebut kebaikan itu silaturahim. Jadi yang namanya silaturahim, sekali lagi di situ ada doa, kemudian di situ ada nasihat, kemudian di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru silaturahim. Kalau kita menemui kakak kita, saudara kita, kemudian di situ tidak ada doa, tidak ada nasihat, tidak ada apa, itu bukan silaturahim. Itu mah reuni aja gitu. Itu hanya apa? Pertemuan saja. Jadi tidak sederhana gitu kita bilang silaturahim itu tidak sederhana gitu. Silaturahim itu ada syaratnya. Makanya yang namanya silaturahim, yang tidak hanya sekedar kepada keluarga. Yang namanya silaturahim itu kepada orang yang pernah kita kenal. Orang itu adalah orang Islam. Orang itu orang yang apa? Anggap aja bukan soleh ya. Maksudnya saling punya keinginan untuk memperbaiki diri. Misalkan contoh misalkan Pak John nih pulang ke Indo. Wah, Pak John di mana nih? Oh, jadi ingat kebaikan Pak John misalkan. Saya datang ya. Nah, itu silaturahim. Gitu. Ingat orangnya gitu kan, Pak John. Kalau Pak John datang ke Indonesia itu harus jadi imam, Pak. Karena jadi syekh kalau ke sana. Gitu. Itu silaturahim. Jadi tidak sederhana ya kita menganggap kata-kata silaturahim itu. Tidak sederhana. Kemudian yang selanjutnya ahlut taqwa itu rahmatud du'afa. Orang ahlut taqwa itu dia sayang terhadap orang-orang lemah gitu. Jadi ahlut taqwa adalah orang yang sayang terhadap orang lemah. Tapi tidak semua orang yang sayang terhadap orang lemah itu disebut ahlut taqwa. Enggak, gitu ya. Nelson Mandela misalkan, oh dia sayang sekali sama ahlut taqwa, itu bukan disebut bukan ahlut taqwa itu. Gitu ya, walaupun sayang sekali. Bunda Teresa gitu kan. Itu bukan ahlut taqwa gitu. Makanya sekali lagi pondasinya tetap iman dulu. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa takwa itu ada tahapan tertinggi setelah orang itu beriman gitu. Jadi sia-sia orang itu berbuat baik kalau tidak ada keimanannya. Sia-sia. Nah, ini dohirnya gitu ya. Kalau nanti di akhirat mah terserah Allah. Tapi di dunia kita harus meyakini orang yang bukan Islam, orang yang non Muslim itu amalannya sia-sia. Ini akidah. Nggak boleh gimana dong? Ya, nanti kalau di akhirat itu terserah Allah. Tapi di dunia kita hanya sekedar harus melihat dohirnya. Kenapa? Kalau Allah samakan ya buat apa ada agama Islam? Betul tidak? Kalau kita berpikiran seperti itu, seperti teman-teman liberal, bukan teman-teman, maaf, saya nggak mau bilang teman ya. Seperti orang-orang liberal bilang, itu kan semuanya tetap tujuannya baik. Itu kalau gitu buat apa ada agama Islam? Ya kan? Ya udah agama apa saja yang penting berbuat baik kan. Ya makanya ada agama Islam biar diatur caranya seperti apa. Nah kalau sudah di akhirat itu mah lain soal, terserah Allah yang maha berkuasa. Jangankan memasukkan kita ke dalam surga gitu ya. Memasukkan kodok borok saja kalau dalam surga kalau Allah mau ya pasti mau gitu. Bisa gitu ya. Semuanya milik Allah kok. Semuanya milik Allah gitu. Itu kalau sudah di akhirat. Nah kalau di dunia kata Nabi SAW kita hanya bisa melihat dohirnya saja. Tetap kebaikan itu harus terlihat, nampak dalam dohirnya.
Rahmatud du'afa tetap landasannya adalah keimanan. Sayang kita terhadap orang-orang lemah, landasannya tetap harus orang akidahnya harus lurus. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Kelima ya. Kelima, qillatul mubahalah linnas. Qillatul mubahalah linnas itu tidak banyak debat lah gitu. Tidak banyak argu gitu ya. Dikit-dikit nantang. Mubahalah itu sebenarnya bahasa Al-Qur'an. Mubahalah itu biasanya terjadi ketika seseorang itu mempertahankan keyakinannya. Contoh mubahalah yang menyedihkan adalah 2 tahun kemarin ketika Irene Handono diajak mubahalah dengan siapa? Yang dari Arimatea. Iya kalau tidak itu ya. Iya kalau tidak salah itu. Di depan Kiai Haji Atian Ali Dai di Bandung. Pak Atian tuh sampai nangis, Bu. Tapi mereka itu saling kekeh. Mereka berdua, Irene Handono sama dari Arimatea itu pada kekeh, pada mempertahankan argumennya gitu ya. Menurut tim Arimatea kalau tidak salah ya, wallahu alam, saya lupa lah, menganggap Irene itu dia masih biarawati, hanya menutupi kepura-puraannya. Kata Irene, enggak, itu bohong semuanya. Itu terjadi mubahalah. Mubahalah itu sumpah serapah, Bu. Jadi gini, kalau saya yang benar, maka ente 7 keturunan sengsara gitu. Ente 7 keturunan kupingnya meringkel ke depan. Nah, misalkan. Ya, ini mubahalah gitu. Mubahalah itu seperti itu. Jadi mubahalah itu ada dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi mempertahankan kebenaran. Nah, makanya orang takwa itu tidak terlalu banyak sumpah. Kalau ketemu dengan orang jahil kan fa'aradu anha, berpalinglah dari orang-orang jahil. Jadi kalau kita misalkan diskusi dengan orang-orang yang senang nyeleneh, jadi kayak mempermainkan agama, saya ada misalkan orang kalau diajak ngomong agama, pasti jawabannya, udah mending menghindar lah. Karena nggak nyambung gitu ngobrol kayak gitu. Mendingan menghindar, fa'aradu anha, daripada kita sumpah serapah, moga kutilnya gak sembuh-sembuh misalkan. Disumpah ya itu qillatul mubahalah linnas. Jangan terlalu banyak berdebat sama orang itu ya. Kalau kita benar tidak bisa diskusi dengan orang lain, ya fa'aradu anha, berpalinglah. Lana amaluna walakum amalukum. Biarkan mereka berbuat sesukanya gitu ya. Itu kemudian husnul khuluq. Yang keenam, kata Hasan Al-Basri, orang bertakwa itu bisa dilihat dari kebaikan akhlaknya, keindahan akhlaknya, keindahan perangainya. Jadi susah kalau ingin disebut orang yang bertakwa tapi husnul khuluqnya tidak ada, akhlaknya tidak nampak. Gitu ya. Itu jadi banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, kemudian ittabi'ut tabi'in dan salafus saleh yang lainnya. Bagaimana cerita mereka itu yang luar biasa gitu ya. Husnul khuluq mereka. Bagaimana sifat jujurnya misalkan, bagaimana menjaga amanahnya. Seperti kisah 3 orang yang diamanahi, sebenarnya tidak diamanahi gitu ya. Orang yang memegang gaji seseorang itu kan gak diamanahi dia itu. Tapi bagaimana dia menganggap bahwa itu bukan hartanya, ketika orang meminta dia kembalikan seluruhnya gitu. Padahal hartanya sudah berkembang ratusan kali lipat gitu kan. Nah ini husnul khuluq ini. Husnul khuluq. Dan yang terakhir kata Hasan Al-Basri, orang yang bertakwa itu bisa dilihat dari wasi'atul khalq fima yuqarribu ilallah. Yang terakhir, dia itu gimana ya gampangannya? Melebarkan sayap gitu ya. Gimana ya, bentar. Wasi'atul khalq fima, jadi melebarkan sayap. Gimana ya terjemahannya? Memperluas jaringan lah gitu, memperluas jaringan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang takwa. Jadi memperluas jaringan itu artinya bukan jaringan hubungan antara manusia, tapi memperbanyak amalan. Memperbanyak amalan supaya amalan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka
outlet cukur. Misalkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah misalkan. Jadi membuat seluruh amalan-amalannya supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang takwa itu. Jadi menjadikan seluruh aktivitasnya itu biar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bikin kue misalkan, makanan, bikin dadal gulung misalkan ya. Biar apa? Biar orang menikmatinya gitu. Biar orang senang, biar orang mencicipi, biar senang, kemudian orang mendoakan, yuk ibu. Itu pokoknya itu tuh. Wah, Masya Allah. Gitu ya. Itu yuqarribu ilallah. Jadi apapun yang dia perbuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin bikin beasiswa misalkan. Untuk apa? Untuk menolong orang, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain-lain gitu ya, bukan untuk yang lain-lain. Pokoknya bikin apapun yuqarribu ilallah. Jadi memperluas jaringan, memperlebar sayap amalan supaya semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kue, kan? Itu semuanya amalan, itu semuanya amalan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah menganggap amalan itu kecil gitu. Dalam Islam itu tidak ada amalan yang kecil. Karena masuk surga itu bukan dengan amalan-amalan yang besar, tapi masuk surga itu dengan amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Secangkir teh yang dibikin ternyata itu mendatangkan rahmat Allah, itulah mungkin yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Gelas kotor yang ada di dapur kemudian kita cucikan ikhlas karena Allah, itu mungkin yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ada upil nempel di dinding misalkan, sama ibu diambil, ibu ikhlas mengambilnya, itu mungkin yang bisa memasukkan ibu ke dalam surga. Itu jangan pernah menganggap remeh gitu amalan-amalan itu. Ada keset basah kita peres misalkan ya, itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jadi berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita. Ada keran bocor kita ganti, ada keran ngalir, misal netes bukan ngalir, netes kita perbaiki, masukin lagi sealnya yang bagus, itu mungkin yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tapi tetap semuanya harus dilandasi dengan keimanan. Jadi sia-sia Bu kalau kita berbuat amalan kecil tanpa disandarkan kepada Allah, sia-sia gitu. Jadi gini, kalau kebaikan seseorang itu hanya bawaan, maka amalan itu sia-sia loh. Gitu. Kalau misalkan ada orang itu senyum, tapi senyumnya itu bawaan, sia-sia itu. Iya, sia-sia. Tiap ketemu orang seri sorangan siga sero. Jadi nggak jelas gitu ya. Senyumnya itu nggak jelas. Ada orang, tapi kalau kita senyumnya itu karena niatnya untuk menyenangkan orang, ada perintah dari Allah, itu senyum yang beribadah. Kalau kita ngebersihin karpet itu karena hobi misalkan ya, karena hobi cari kutu misalkan ya, itu nggak jadi pahala. Tapi kalau misalkan kita berbuat itu disandarkan kepada Allah, sekecil apapun itu amalan, itu bisa menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jangan kita beramal itu hanya karena bawaan gitu, apalagi karena terpaksa gitu. Karena bawaan saja belum tentu jadi amal gitu. Karena bawaan belum tentu jadi amal. Makanya dalam Islam segala sesuatu amalan itu harus disandarkan kepada Allah. Biar apa? Biar jadi pahala, biar jadi rahmat gitu ya. Ya, gitu Bu, Pak ya. Jadi kata Hasan Al-Basri wasi'atul khalqa fima yuqarribu ilallah. Yang terakhir, orang bertakwa itu menjadikan seluruh aktivitasnya, seluruh yang dia lihat sebagai ladang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya lakukan apa yang kita senangi, tapi niatkan semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap remeh amalan, karena boleh jadi itulah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Belum tentu orang itu melakukan haji berkali-kali bisa masuk surga, belum tentu. Amalan besar itu. Ya kan? Tapi ada orang yang hanya diam di sudut pojok masjid, di sudut masjid, cuma ngeliatin aja ya.
tapi dia beramal sesuai dengan kemampuannya, tidak banyak bicara, misalkan sidqul hadis kalau ngomong seperlunya, yang keluar dari mulutnya nasihat, misalkan mungkin orang-orang ini yang bisa apa memasuki surga lebih dulu daripada kita gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu dan amal buat kita semua. Semoga kita menjadi ahlut taqwa yang memiliki berapa ciri tadi? 7. Apa saja? Oh. Berapa? 7. Apa saja? Biasanya gitu. Tuh kan 8 ya. 8. Yang pertama, saya ulangi, sidqul hadis, bicaranya benar. Kemudian wafa'u bil ahd, menunaikan janji, amanahnya ditunaikan. Kemudian silaturahim, memperbanyak silaturahim gitu ya. Bukan memperbanyak kenalan ya silaturahim gitu ya. Tapi memperbanyak doa, memperbanyak nasihat, minta tangan rahmat. Kemudian rahmatud du'afa, menyayangi orang-orang lemah. Qillatul mubahalah linas. Apa? Qillatul mubahalah itu sedikit menghindarkan diri dari perdebatan lah yang menjerumuskan. Yang keenam, husnul khuluq. Apa husnul khuluq itu? Bagus perangainya, indah akhlaknya. Yang ketujuh, wasiatul khalq fima yuqarribu ilallah. Memperbanyak amalan supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu bagian dari yang tadi, wasiatul khalqa fima yuqarribu. Tapi tetap yang nulis itu ibu-ibu di mana-mana, Pak. Paling bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapak itu kan menggunakan ingatan. Oh. Bapak-bapak itu biasanya menggunakan hafalan. Tapi hafalnya itu begitu pulang, pulang lupa. Ya, tetap yang penting pesan-pesannya bisa diambil. Nggak mesti hafal kan teorinya, yang penting pesan-pesannya langsung dilaksanakan insyaallah. Demikian Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi ahlut taqwa, orang-orang yang bertakwa insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertanyaan bentar Pak ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran Pak Gun atas alamat ahlut taqwa, tanda-tanda ciri-ciri orang-orang ahli taqwa gitu. Ada 7 seperti yang sudah diuraikan oleh Pak Gun tadi. Kita buka sesi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, terutama kalau berhubungan dengan topik yang kita bicarakan pada malam ini suatu hal yang sebenarnya sangat penting untuk dicatat, karena dengan mencatat itu kita bisa menilai diri kita gitu. Dengan itu kita kita mengevaluasi diri kita sejauh mana ini sudah kita amalkan. Kemudian dari sana kita bisa memperbaiki diri kita sama-sama insyaallah, menjadikan ini tujuan kita bersama untuk mendekatkan kualitas kita sehingga akhirnya kita mencapai derajat takwa ini. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan. Saya tuh tertarik dengan itu tadi yang lebih pertama tadi gitu, orang yang ke masjid. Itu satu hal barangkali kalau bagi kita challenge yang barangkali bagi pengurus kita selanjutnya ini harus kita coba address ini, bagaimana membangun keterikatan jamaah itu dengan masjid gitu. Ini satu hal yang
Salah satu yang barangkali kita coba usahakan itu adalah kita ingin membentuk seperti homework club di sini untuk anak-anak remaja kita. Kita menggunakan kawan-kawan kita yang anak-anak remaja kita yang sudah di year 11, 12 dan di uni itu membimbing adik-adiknya yang kecil gitu. Jadi anak-anak year 7, 8, 9 and 10 itu kan mereka butuh bimbingan, sementara kita orang tua kadang-kadang barangkali kesulitan untuk membantu mereka mengerjakan PR gitu. Nah itu insya Allah kalau ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa mewujudkan ini, membantu anak-anak remaja kita yang year 7, 8, 9, and 10 itu, pertama membantu mereka dengan pekerjaan sekolah mereka gitu. Kemudian yang kedua itu kita laksanakan nanti di masjid. Jadi sehari dalam seminggu, apakah itu hari Rabu, saya melihatnya itu yang paling efektif itu hari Rabu, karena itu pertengahan minggu, biasanya anak-anak itu dapat PR-nya itu dikumpulkan biasa hari Senin, hari Jumat itu kan. Nanti hari Rabu itu kita bantu mereka melaksanakan PR-nya, membantu PR-nya, mengerjakan PR-nya, atau merevisi pelajarannya di sekolah pada hari Rabu gitu. Ada kakak-kakaknya nanti yang membantu mereka gitu. Nah dengan ini nanti mereka datang ke masjid, dibantu, kemudian mereka sholat di masjid gitu. Nah ini kayaknya seperti apa ya, bukan cuma manfaatnya itu bukan cuma membantu mereka apa gitu dalam sekolahnya, tapi juga membangun keterikatan mereka dengan masjid gitu. Dan juga untuk kita untuk bisa membangun apa ya, membuat masjid ini, visi kita tuh bukan cuma sekedar apa saja gitu. Kita sekarang kan sebagai community kita kan masjid itu lebih banyak fokusnya untuk apa gitu, untuk kegiatan agama saja. Tapi juga kita juga harus memikirkan bagaimana kualitas anak-anak kita ini ke depannya gitu. Kualitas mereka juga kalau bisa kita tingkatkan, jadi hasil belajar mereka bagus gitu. Dan ya dengan seperti inilah insya Allah kita coba kita coba laksanakan nanti untuk tahun depan. Saya lagi mencoba menyusun programnya, insya Allah nanti akan ada detail yang lebih terperinci mengenai ini. Kalau bisa kita bantu bersama-sama, sehingga salah satunya itu yaitu untuk menghindarkan apa ya, seasonal musolli ya. Orang musiman musolli musiman gitu, kayak musiman potong rambut gitu, musiman penggantian pengurus gitu, musiman yang pas kematian saja gitu. Jadi jangan sampai orang-orang datang ke masjid cuma karena itu. Kita bangun attachment mereka kepada masjid gitu. Dan itu kita bisa mulai dengan generasi muda kita gitu. Insyaallah kita coba seperti itu gitu. Jadi mohon bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Mudah-mudahan ini suatu hal yang bisa kita ini dipermudah oleh Allah dan diberkahi untuk generasi muda kita ke depan tentunya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, kayaknya sudah selesai. Tidak ada, semuanya jelas. Insyaallah sudah. Oke, kalau gitu kita tutup. Terima kasih Pak Gugun. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.